Halo teman-teman, hari ini aku Fauzia bersama dengan rekan-rekan aku ada Elizabeth, Sasi, Ariel, dan Isana. Kami mahasiswi dan mahasiswa PJJ Universitas Pelita Harapan Ilmu Komunikasi akan membahas mengenai efek komunikator politik dalam penanganan virus corona. Peran komunikator politik dalam penanganan virus corona. Seperti yang kita semua telah ketahui, di Indonesia, penyebaran virus corona telah melonjak secara drastis sehingga mencapai 337 kasus baru dalam satu hari. Terhitung sampai tanggal 9 April tahun 2020, masyarakat Indonesia yang telah positif terpapar virus corona mencapai 3.293 orang. Hal ini tentu saja membuat keprihatinan dan kekhawatiran terhadap seluruh lapisan masyarakat, tidak terkecuali para komunikator politik. Para komunikator politik menjalankan perannya dengan memberikan pesan politik melalui pidato maupun konferensi pers yang akan diliput oleh media dan disebarkan kepada seluruh masyarakat. Dengan ini, masyarakat dengan efektif akan menerima edukasi dan informasi mengenai penanganan virus corona serta penyebarannya di Indonesia. Siapakah golongan halayak politik? Mereka adalah tujuan disampaikannya pesan, atau mereka disebut sebagai penerima pesan atau para audiens. Halayak politik memiliki ciri-ciri yaitu mereka berusia 17 tahun dan atau sudah menikah. Yang kedua, mereka memiliki hak untuk memilih. Dan ketika mereka menerima informasi dan manakala mereka memberikan umpan balik, maka peran halayak menjadi komunikator politik. Nah, contohnya ketika kita sebagai masyarakat milenial yang menggunakan media sosial menerima pesan politik dari sumber yang kredibel, posisi kita dan peran kita adalah sebagai halayak politik karena di situ kita berperan sebagai audiens yang menerima pesan politik. Namun, semata-mata peran kita akan dapat berubah menjadi komunikator politik. Misalnya kita menerima pesan tersebut dari Twitter, dari sumber komunikator politik yang kredibel. Kemudian kita mengolah data tersebut dan mengubahnya menjadi gambar atau mungkin mengubahnya menjadi video yang kemudian kita sebarluaskan. Nah, di situ peran kita adalah sebagai komunikator politik. Nah, ini juga yang dilakukan para public figure dan influencer untuk ikut berperan serta dalam penanganan dan pencegahan penyebaran virus corona. Peran komunikator politik dan khalayak politik sangat penting dalam penanganan kasus virus corona yang ada di Indonesia. Hal ini dikarenakan masyarakat Indonesia masih membutuhkan adanya informasi penting mengingat penyebaran virus corona yang masuk ke Indonesia berkembang sangat pesat setiap harinya. Peran komunikator politik dan khalayak politik ini juga dapat menunjukkan transparansi negara terhadap masyarakatnya. Seperti masyarakat Indonesia dapat mengetahui upaya-upaya apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah, ataupun kita juga dapat mengetahui perkembangan seperti apa yang sudah dilakukan pemerintah Indonesia terhadap instruksi yang sudah diberikan. Nah, contohnya apa aja sih instruksi yang sudah dijalankan oleh pemerintah untuk menanggulangi penyebaran virus ini? Nah, misalnya saja pemerintah sudah menginstruksikan masyarakat untuk tetap stay di rumah selama masa pandemik ini. Pemerintah juga meliburkan sekolah, fasilitas umum, tempat ibadah, instansi perkantoran, kantor pemerintah, dan juga banyak tempat lain untuk menanggulangi agar virus ini semakin tidak menyebar dengan cepat. Instruksi ini langsung dijalankan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk masyarakat dan diinfokan melalui konferensi pers dan juga melalui media. Efek yang ditimbulkan di jalanan protokol sangat signifikan, di mana kendaraan dan kegiatan yang dilakukan di masyarakat sangat berkurang drastis. Namun berbeda di daerah-daerah kecil, di mana mata pencarian dari penduduknya adalah mengutamakan penghasilan dari sehari-hari, seperti dengan berjualan atau berdagang. Maka mereka tidak mengurangi intensitas dari kegiatan yang mereka lakukan dalam sehari-hari. Seiring dengan hal tersebut, pemerintah Provinsi Papua sudah menerapkan sistem lockdown, sehingga sudah tidak ada masyarakatnya yang dapat melakukan aktivitas sehari-harinya.
aktivitasnya sangat dibatasin. Yang boleh keluar dan masuk dari Papua hanya aktivitas yang berkaitan dengan kesehatan ataupun sandang pangan. Dan dapat kita lihat sendiri bahwa sudah tidak ada satupun aktivitas penerbangan yang masuk dan keluar dari Papua. Penerapan sistem lockdown yang diambil oleh pemerintah Papua ini sudah diberlakukan jauh sebelum pemerintah DKI Jakarta memberlakukan PSBB, sehingga efeknya adalah penyebaran virus corona yang ada di Papua tidak berkembang pesat. Berdasarkan data yang diambil, hanya ada 107 orang yang terjangkit di Papua dengan 18 orang meninggal dan 6 orang sembuh. Dan di Papua Barat itu sendiri, hanya ada 7 orang yang terjangkit virus corona dengan 1 orang meninggal dunia. Pada tanggal 10 April 2020, Gubernur DKI Anies Baswedan menyampaikan rencana untuk melakukan PSBB, yaitu pembatasan sosial berskala besar. Sebelum menyampaikan mengenai rencana untuk melakukan yang namanya PSBB, Anies Baswedan berkali-kali menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui media-media mengenai rencana tersebut, apa hal-hal yang harus dilakukan, dan juga berkaitan dengan tata cara, berkaitan dengan pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar. Namun, karena pelaksanaan PSBB berbeda dengan lockdown, masih ada aktivitas yang diperbolehkan dari industri strategis seperti misalnya kesehatan, pangan, energi, komunikasi, distribusi dan logistik barang, keuangan, perbankan, retail, dan juga industri strategis. Ketua dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo mengatakan bahwa pelaksanaan PSBB di Jakarta belum optimal karena masih banyak pabrik dan juga industri di daerah Jabodetabek yang masih beroperasi dengan normal. Nah, inti dari video yang kami sampaikan itu adalah ternyata efek dan peran komunikator politik di Indonesia ini masih dinilai kurang optimal dan efektif karena ternyata pesan yang disampaikan ini belum menimbulkan efek jera di beberapa kalangan masyarakat. Penerapan kebijakan diberikan secara tidak serentak di setiap daerah, sehingga ketika satu daerah sudah melakukan kebijakan tersebut dan sudah selesai melaksanakannya, kemudian daerah lain baru saja ingin memulai kebijakan yang diberikan. Jadi hal tersebut dinilai tidak efektif. Yang seharusnya dilakukan adalah pemerintah pusat memberikan pesan politiknya kepada pemerintah daerah untuk kemudian memberikan pesan politik tersebut kepada lapisan masyarakat untuk dilaksanakan. Kemudian penerapan kebijakan yang diberikan oleh pemerintah daerah akan dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia secara bersamaan, sehingga hal tersebut akan dinilai lebih efektif dan lebih optimal. Atas video yang kami sampaikan, kami berharap seluruh lapisan masyarakat mendukung anjuran dan kebijakan yang diberikan oleh pemerintah. Meskipun mungkin beberapa orang menilai kebijakan tersebut kurang efektif, namun dengan mendukung dan melaksanakan kebijakan pemerintah itu sangat cukup untuk upaya dari kita sebagai masyarakat. Oh iya, kita sekarang udah mendekati bulan puasa ya. Itu artinya Hari Raya Idul Fitri juga semakin dekat. Idul Fitri yang identik dengan mudik untuk merayakan momen Ramadan di setiap tahunnya bersama keluarga besar. Tapi, seperti yang sudah dirilis oleh Presiden Indonesia, Joko Widodo selaku tokoh politik mengatakan bahwa mulai dari tanggal 24 April 2020, diberlakukan penutupan seluruh moda transportasi, baik laut, darat, maupun udara. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia ini dinilai sudah sangat tegas untuk melarang kita untuk tidak mudik dan mengurangi penyebaran virus corona agar tidak adanya lagi kenaikan yang signifikan. Mungkin semua orang merasa jenuh, karena bagaimana tidak, kita semua benar-benar diberikan instruksi untuk stay at home, dan tidak lebih dari itu. Simple, tapi kita harus kuat menahan diri untuk dapat melakukan anjuran ini. Sekian video yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga kalian tetap jaga kebersihan dan sehat selalu. Terima kasih.